Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya muliakan Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BHMAG, dan yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD, dan yang saya hormati Bapak Kaprodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, yakni Bapak Baburi Baharudin MPD, dan tak lupa pula segenap jajaran dosen tetap Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Dan tentunya yang saya hormati Ibu Nini Winarsi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Dunia. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai restorasi Meiji. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu mengenai latar belakang restorasi Meiji, dan yang kedua mengenai konsep kekaisaran Meiji Tekno. Terus yang ketiga di sini ada beberapa dampak bagi kemunculan Jepang sebagai negara yang maju. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai latar belakang restorasi Meiji. Nah, di sini restorasi Meiji ini didirikan pada tahun 1868. Nah, di mana di sini sebagai respon atas berbagai tantangan internal maupun eksternal. Nah, jadi di sini tantangan di sini dimaksud itu yang dihadapi oleh negara Jepang. Nah, selama lebih dari 2 abad ini Jepang itu sudah menjalankan yang namanya kebijakan isolasi atau sakoku. Nah, di situ di mana ini yang di bawahnya pemerintah Shogun Tokugawa. Nah, di sini yang membuat negara itu tertutup dari pengaruh luar. Namun kedatangan Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat itu pada tahun 1853 itu memaksa Jepang untuk membuka pelabuhannya. Nah, di mana di situ mengapa untuk membuka pelabuhannya tersebut? Karena untuk melakukan yang namanya sebuah perjanjian Kanagawa yang itu terjadi pada tahun 1854. Nah, sehingga mengakhiri yang namanya isolasi atau sakoku tersebut. Nah, terus di situ ancaman imperialisme baratnya itu yakni seperti yang sudah terjadi pada negara Tiongkok yang ada di Tiongkok. Nah, di situ dapat mendorong Jepang untuk melakukan yang namanya reformasi. Nah, agar apa? Di sini agar tidak akan adanya korban kolonialisme lagi seperti itu. Nah, terus di sini di sisi lainnya itu pemerintah feodal Tokugawa ini mengalami yang namanya kelemahan. Nah, di sini kelemahan utamanya itu seperti mirisnya atau krisisnya ekonomi atau meningkatnya yang namanya korupsi seperti itu, dan juga ketidakpuasan di kalangan daimyo serta samurai. Nah, yang selanjutnya di sini yang namanya gerakan nasionalisme itu juga muncul dengan tujuan untuk mengembalikan yang namanya kekuasaan kaisar sebagai simbol persatuan dan modernisasi. Jadi di sini selain itu di sini urbanisasi, di mana yang namanya perkembangan perdagangan serta pengaruh ide-ide barat untuk mempercepat kesadaran Jepang. Nah, untuk apa? Untuk mengadopsi seperti teknologi. Nah, teknologi dan juga sistem pemerintahan modern demi mempertahankan kedaulatannya. Jadi
Dari beberapa semua faktor itu, ini merupakan latar belakang yang dimulainya yang adanya restorasi Meiji tersebut. Selanjutnya di sini konsep kekaisaran Meiji Tekno. Nah, di sini konsep kekaisaran Meiji Tekno ini ialah di mana dalam konteks restorasi Meiji ini pada periode transformasi besar di Jepang yang dimulai pada tahun 1868 seperti tadi yang sudah dijelaskan di sini bahwa restorasi Meiji itu terjadi pada tahun 1868. Nah, di sini ketika Kaisar Meiji naik tahta. Nah, jadi di sini konsep kekaisaran Meiji Tekno di sini ialah itu terjadi pada tahun tadi 1868 sampai 1912. Nah, di sini ini ditandai sebagai transformasi besar-besaran yang ada di negara Jepang dalam berbagai aspek. Nah, terutama di situ di dalam bidang teknologi, ekonominya, dan juga militernya. Nah, jadi pada era tersebut Jepang itu beralih yang awalnya itu negara feodal ya, itu berganti kepada negara modern yang dimana itu sudah berbasis pada industrialisasi dan juga adopsi teknologi barat. Jadi di sini pemerintah Meiji itu mendorong sebuah pembangunan infrastruktur seperti jalur kereta api dan juga sistem komunikasi telegraf. Nah, dan juga di situ membangun infrastruktur seperti pabrik-pabrik modern untuk mendukung industrialisasinya. Nah, jadi dengan adanya teknologi barat ini diadaptasi secara luas di sektor militernya. Nah, jadi dengan modernisasi angkatan darat dan juga laut itu menggunakan yang namanya model Prusia dan Inggris seperti itu. Selain itu di situ juga pemerintah itu juga membangun yang namanya sistem pendidikan. Di mana itu sistem pendidikan yang modern untuk apa? Untuk mencetak tenaga kerja yang terampil di bidang itu tadi, di bidang teknologi. Jadi di sini semua perubahan ini bertujuan untuk menjadikan negara Jepang itu sebagai negara yang maju, di mana di situ yang mampu bersaing di panggung internasional. Dan juga di sini sekaligus mempertahankan kedaulatannya di tengah-tengah ancaman imperialisme global atau mendunia seperti itu. Jadi di sini era ini menjadi tonggak yang sangat penting dalam sejarah Jepang sebagai salah satu kekuatan industri yang ada di dunia. Yang ketiga di sini dampaknya bagi kemunculan Jepang sebagai negara yang maju. Nah, di sini itu yang pertama ada modernisasi ekonomi dan industrialisasi. Terus yang kedua di sini ada membangun ekonomi modern. Terus yang ketiga di sini ada transformasi sosial dan budaya. Terus yang keempat di sini membuka hubungan dengan dunia luar. Nah, di sini mari kita bahas satu-satu. Nah, di sini yang pertama tadi modernisasi ekonomi dan industrialisasi. Nah, di sini restorasi Meiji itu memperkenalkan yang namanya kebijakan ekonominya. Di situ yang dapat mendorong industrialisasi besar-besaran di negara Jepang tersebut. Nah, jadi di sini pemerintah itu mendirikan yang namanya berbagai pabrik tadi yang dijelaskan sudah di konsep kekaisaran Meiji Tekno. Nah, jadi di sini pemerintah itu sudah mendirikan berbagai pabrik dan industri yang berat. Nah, juga serta membangun berbagai infrastruktur seperti rel kereta api dan juga pelabuhan. Untuk apa? Untuk mendukung yang namanya pertumbuhan industri yang ada di negara Jepang. Nah, terus di sini dengan mengadopsi
teknologi dan metode produksi dari negara-negara barat. Jadi di sini tuh Jepang ini sudah berhasil mengembangkan industri bajanya dan juga tekstil dan manufakturnya. Nah, di sini yang dapat sudah menjadi sebuah landasan bagi pertumbuhan ekonominya tersebut. Nah, jadi dalam beberapa dekade tersebut Jepang itu sudah mulai berubah. Nah, di situ Jepang itu sudah dikatakan mulai berubah dari negara yang awalnya itu agraris sudah menjadi negara salah satu negara industri terkuat di Asia. Nah, jadi yang mampu memproduksi barang dalam skala besar dan menjadi pengekspor utama. Seperti itu. Jadi yang pertama itu dampaknya bagi kemunculan Jepang sebagai negara maju ialah modernisasi ekonomi dan industrialisasi. Terus yang kedua di sini ada membangun ekonomi yang modern. Nah, di sini restorasi Meiji itu mengubah sistem ekonomi Jepang yang tradisional menjadi ekonomi yang lebih modern lagi dan kapitalis lagi. Nah, jadi di sini pemerintah Jepang itu juga mendorong sebuah pembangunan industri dan juga memperkenalkan kebijakan perdagangan bebas dan meningkatkan sebuah pertumbuhan ekonominya. Terus yang ketiga di sini itu ada transformasi sosial dan budaya. Nah, di sini restorasi Meiji itu juga membawa sebuah perubahan, teman-teman. Di sini membawa perubahan itu dalam struktur sosial dan budayanya yang ada di negara Jepang. Jadi masyarakat itu yang sebelumnya sangat tertutup dan feodal mulai di sini itu sudah mengalami yang namanya proses modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, jadi di sini kebijakan pemerintah itu dapat menghapus sistem kasta dan membuka kesempatan bagi setiap individu itu untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Jadi perubahan ini dapat menciptakan masyarakatnya itu sudah lebih inklusif dan berorientasi pada kemajuan bersama. Selain itu, teman-teman, ada juga di sini nilai-nilai budaya Barat. Nah, seperti disiplinnya, negara Jepang itu kan terkenal negara disiplinnya, yang sudah ditunjukkan ada tuh di YouTube dan juga sudah ditunjukkan pada seminar sejarah kemarin. Itu negara Jepang itu terkenal dengan disiplinnya dan juga kerja kerasnya. Sedikit bercerita di sini, negara Jepang itu ketika kita mau menyeberang sebuah jalan, di situ negara Jepang anak-anak kecil itu sudah menundukkan kepala tanda berterima kasih karena sudah diberikan menyeberangi jalan. Nah, jadi di sana Jepang itu sudah dididik sejak dini, sejak kecil seperti itu. Dan juga pengembangan dirinya mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Itu sudah diterapkan di kehidupan sehari-harinya loh, teman-teman, seperti itu. Nah, jadi akibatnya di sini masyarakat Jepang itu lebih terbuka lagi terhadap sebuah perubahan. Jadi sudah lebih adaptif lagi dan siap untuk menghadapi yang namanya tantangan global atau tantangan dunia seperti itu. Terus yang keempat di sini ada membuka hubungan dengan dunia luar. Nah, di sini teman-teman yang terakhir itu membuka hubungan dengan dunia luar. Di sini restorasi Meiji ini, restorasi Jepang ini terbuka terhadap pengaruh dan interaksi dengan negara-negara barat lainnya. Misalnya nih ya, kedatangan perjanjian perdagangan dan juga penyebaran misi diplomatik serta adopsi hukum dan sistem hukum yang didasarkan pada praktik barat. Jadi secara keseluruhan di sini restorasi Meiji ini merupakan sebuah periode yang sangat penting dalam sejarah Jepang. Karena apa? Karena di sini dapat mengubah Jepang
dari yang awalnya itu yang sudah dijelaskan tadi berulang-ulang kali itu, yang awalnya negara Jepang itu sebuah negara yang terisolasi atau feodal menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan politik terkemuka di tahun atau di dunia pada tahun pada abad yang ke-20 tersebut. Jadi itulah teman-teman, sejak kapan restorasi Meiji itu terjadi. Jadi restorasi Meiji terjadi itu pada tahun 1868 seperti itu. Baik, kurang dan lebihnya mohon maaf jika ada salah kata maupun penjelasan dari saya mengenai restorasi Meiji ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.